Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi hingga tiada lagi kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada maghrib yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan kita kesempatan, juga kesehatan, dan yang paling utama Allah masih menitipkan iman dan Islam yang ada pada hati kita. Karena barang siapa yang tidak ada iman di dalam hatinya, maka walaupun muazin mengumandangkan azan, maka tidak akan tergugah hatinya untuk melaksanakan daripada kewajibannya. Namun alhamdulillah, inilah mungkin nikmat yang paling terbesar yang Allah masih berikan kita pada saat ini. Tatkala sudah masuk waktu, kemudian dikumandangkan oleh muazin di masjid-masjid, kita menghadiri sesungguhnya bukan menghadiri daripada panggilan muazin, namun kita menghadiri daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lama ini kita ditinggalkan oleh satu bulan yang mana bulan tersebut banyak keutamaan dan kemuliaannya, yaitu bulan Ramadan. Kemarin lebih kurang baru 1,5 bulan kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Tatkala disampaikan oleh mubaligh kita, namun Ramadan tersebut telah berlalu meninggalkan kita. Sampaikah kita di Ramadan akan lalu? Belum tentu. Juga demikian, insya Allah lebih kurang 20 hari lagi kita akan berjumpa dengan 1 bulan yang juga banyak keutamaan dan kemuliaan di dalam bulan tersebut. Apa itu? Bulan Zulhijjah, atau sering disebut dengan bulan Idul Adha, bulan kurban. Bagaimana kita lihat, kalau kita lihat sejarah yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, yang mana Allah bercerita tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabiullah Ismail melaksanakan satu perintah Allah yang sangat luar biasa. Kalau seandainya kita kaitkan dengan hawa nafsu kita, tidak akan mungkin kita melaksanakan daripada syariat yang Allah berikan pada saat itu. Siapa yang tega tatkala ada seseorang yang memerintahkan anaknya yang disembelih? Tegakah kita sebagai orang tua melihat anak kita, apalagi itu anak semata wayang, anak satu-satunya yang selama ini kita tunggu-tunggu, namun tatkala yang hadir di tengah-tengah kita, menyemangati daripada pandangan kita, ada seseorang yang memanggil dan mengatakan, sembelilah anakmu. Siapa yang tega menyembelih anaknya? Namun pada saat itu memang cobaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Namun apakah pantang surut buat mereka? Apakah iman mereka bersurut ataupun berkurang? Karena syariat ini dibebankan kepada mereka. Tidak sedikit pun Nabiullah Ibrahim dan Ismail mundur daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim tetap menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaringkan anaknya untuk menyembelih, siap-siap menyembelih daripada anaknya. Namun apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah daging daripada Nabiullah Ismail ataupun rasa cinta ataupun kasih sayang Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala?
yang dilihat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daging Nabiullah Ismail, namun yang Allah lihat adalah berapa besar cinta dan imannya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah dia berkorban untuk Allah, anaknya semata wayangnya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan daripada daging Nabiullah Ismail, tapi Allah membutuhkan adalah bagaimana rasa cinta dan iman yang ada di dada Nabi Ibrahim tidak terganggu oleh dunia, walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan hawa nafsu kita. Syariat tersebut sampai di tengah-tengah kita pada saat ini. Namun berbeda, kalau dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, saat ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita apa yang kita sembelih, harta kita yang Allah titipkan kepada kita saat ini. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak harta yang Allah titip kepada kita? Maukah kita berkorban daripada sedikit harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun hewan ternak yang kita miliki saat ini? Maukah kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ya, kebanyakan daripada kita lebih menghitung-hitung daripada akhirat, daripada dunia. Kalau masalah dunia, silakan, tidak ada hambatan. Salah satu contoh, ada seorang tetangga kita yang lebih kurang baru 2 bulan ya, membeli mobil misalnya. Kemudian karena ekonomi terdesak, dia menjual mobilnya dengan harga dari 250 dijual 50 juta. Kemudian kabar tersebut terdengar oleh kita karena kita tetangga. Maka bagaimanapun susah kita mencari uang tersebut, pasti kita akan mencari daripada uang 50 juta demi memiliki mobil yang dijual oleh tetangga kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa 50 juta itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Kita melihat, bahkan kita mengatakan, wah, sungguh sangat murah dijual mobil tersebut. Dengan harga 250 juta, baru 2 bulan digadaikan atau dijual dengan harga 50 juta. Namun kadang kalau Allah Subhanahu wa taala ya, meminta kita untuk mengorbankan 15 juta ataupun seekor hewan ternak, hewan kurban, kenapa kita sangat hitung-hitung? Bukankah di dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW telah mengatakan, tidak ada amalan dari anak Adam di bulan Zulhijjah yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai daripada kurban, karena pada hari kiamat hewan kurban tersebut akan datang bersama dengan tanduknya, bersama dengan bulu-bulunya, bersama dengan kuku-kuku kakinya, dan akan sampai darah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Ini kabar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa hewan ternak yang kita korbankan di 10 Zulhijjah sampai ke 13 Zulhijjah itu menjadi kendaraan kita pada saat kita membutuhkan kendaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mobil yang kita tumpangi di yaumil kiamah nanti, bukan kereta yang puluhan juta yang selama ini kita gaung-gaungkan di hadapan manusia. Namun sudah berapa ekor yang kita sembelih, begitulah nanti tumpangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu pelit untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu pelit untuk diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selagi masih ada Allah titipkan ya, harta yang sedikit untuk kita, mari kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mampu mungkin
di tahun lalu bisa mampu dengan cara mungkin satu hari ya, dikumpul uangnya sedikit demi sedikit, sehingga ditarget dalam 1 tahun ke depan dia bisa mengeluarkan 1 senit. Ini minimal 1 senit, jangan 1 ekor. Ya, namanya kita berusaha. Yang penting nama kita tercatat menjadi seorang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir bahwa harta yang kita miliki merupakan hak kita. Belum tentu, karena pada hakikatnya harta yang sesungguhnya milik kita adalah apa yang sudah kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hakikatnya harta yang sudah kita miliki. Karena harta yang kita titip di bank-bank saat ini, yang kita simpan saat ini, boleh jadi itu merupakan bukan milik kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya, kita kembali ataupun meninggal keesokan harinya, kemana harta tersebut akan menjadi ya, rebutan oleh saudara-saudara kita, ya, ahli waris kita. Kita berusaha semati-matian, banting tulang untuk mendapatkan harta tersebut, namun karena kita pelit, maka ajal pun menjemput, harta tersebut akan menjadi malapetaka buat kita. Maka oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, ya, kesempatan tersebut tidak ada datang yang kedua kali. Boleh jadi tahun ini kita masih memiliki dua-duanya, memiliki harta juga memiliki kesempatan. Boleh jadi di tahun depan ya, ada harta kita namun kita telah tiada. Juga sebaliknya, harta kita ada ya, ataupun kita masih ada, harta kita telah tiada. Harta ini masih ada, mari kita berlomba-lomba untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kultum yang singkat ini ada manfaatnya, terutama kepada saya yang menyampaikan. Yang salah atas diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.